bangsa dengan sorak-soraimu, sanjung Allahmu. Maha tinggi Tuhanmu yang dahsyat, Dia Raja yang besar atas seluruh bumi. Bangsa-bangsa di dunia sudah Dia taklukkan, lalu diserahkannya di kaki kita. Tuhan yang memilih tanah perjanjian bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah pemimpin dunia, Raja bangsa-bangsa, ditatanya yang kudus, Tuhan menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya yang punya perisai bumi, Kau Tuhan termulia. Saudara, dengan berdiri kita meyakini bahwa perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini diselenggarakan di dalam kasih Allah Bapa Sorgawi dan anugerah Yesus Kristus Tuhan yang bertata di sorga, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang meneguhkan iman dan membarui kehidupan kita. Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga adalah sebuah kabar baik. Tak putus aku
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Mari saudara-saudara kita berdoa sebelum kita memperdengarkan Injil Tuhan menurut kesaksian penginjil Lukas melalui Lukas pasal 24 ayat 44 hingga 53. Pada saat kami berdoa, kami meyakini bahwa kami datang dan berbicara kepada Tuhan. Dimanapun doa kami lakukan, Tuhan selalu hadir. Melalui karya Roh Kudus, untuk menguduskan setiap doa-doa kami. Itu sebabnya ketika kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, kami kembali datang dalam doa kami untuk memohon dan meyakini pertolongan Tuhan. Pada saat Injil-Mu diperdengarkan, untuk membarui hati dan hidup kami, untuk selalu dan semakin berkenan dan menjadi berkat. Karena kami sungguh meyakini akan kehadiran Tuhan, tolong kami semua. Di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperdengarkan kesaksian dari penginjil Lukas melalui pasal 24 ayat 44 hingga 53. Penginjil Lukas bersaksi demikian. Ia, yaitu Yesus, berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita,
Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah saudara-saudara firman Allah. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memberlakukan firman Allah di dalam kehidupannya setiap hari, hingga kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, ada ungkapan bahwa seorang manusia yang berbahagia adalah manusia yang saat dilahirkan dia tertawa, orang lain tertawa gembira sementara dirinya menangis. Itu yang terjadi saat seorang dilahirkan. Jadi bayi yang lahir katanya menangis, orang tuanya menyambut dengan gembira, bahagia. Namun saat dia mengalami kematian, dirinya tersenyum, orang lain merasa sedih. Jadi dia menyelesaikan segala sesuatu dengan lega, tersenyum bahagia, orang-orang merasakan kehilangan. Jadi saat bayi itu datang, bayi itu menangis. Saat dia menjadi seorang manusia menyelesaikan tugasnya, dirinya bahagia. Orang yang ada di sekitarnya justru sebaliknya. Menyambut kehadiran dengan sukacita, melepas kepergian dengan duka cita. Saudara, di dalam Injil Tuhan kita menyaksikan bahwa murid-murid pernah mengalami ditinggalkan oleh Tuhan 2 kali. Yang pertama adalah saat peristiwa Jumat Agung. Mereka merasakan, mereka mengalami Tuhan meninggalkan mereka. Padahal yang pertama kali meninggalkan Tuhan adalah murid-murid. Ketika Yesus menjalani peristiwa penyalipan hingga kematian di atas kayu salib, murid-murid meninggalkan dia. Dan setelah itu saudara, Yesus dikuburkan. Dan mereka sungguh-sungguh mengalami dan merasakan Tuhan sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Mereka kehilangan Tuhan. Karena itu mereka mengalami ketakutan. Hingga peristiwa Minggu Paskah mengubah, menggugah hati dan hidup mereka. Ternyata Tuhan hidup. Dan kembali mereka menyaksikan kehadiran dan kehidupan bersama dengan Yesus. Kalau di dalam kehidupan sebelum peristiwa Jumat Agung, mereka menyaksikan begitu banyak karya yang telah dilakukan oleh Yesus. Kesembuhan, pengusiran roh jahat, membangkitkan orang mati. Dan itu semua dilakukan oleh Tuhan. Termasuk juga mujizat ketika Yesus bisa berjalan di atas air atau memberikan makan kepada 5.000 orang. Pengalaman itu saudara, pengalaman yang terjadi sebelum Yesus mengalami kematian dan juga kebangkitan. Setelah peristiwa kebangkitan itu, selama 40 hari Yesus bukan sekedar sebatas menyatakan diri bahwa dia telah hidup, bahwa dia berjumpa, menyapa, namun juga dia mengajarkan dan meneguhkan iman dari murid-murid. Itu sebabnya saudara-saudara, penginjil Lukas kembali menyampaikan sebuah pengajaran, sebuah kelas katekisasi khusus kepada murid-murid. Agar murid-murid sungguh-sungguh dapat memahami dan menyadari kehadiran dan kehidupan Yesus bukan sekedar sebatas untuk memperlihatkan pekerjaan Allah. Tetapi kehadiran dan kehidupan Yesus untuk mengajak semua murid-murid gerejanya mengalami kehadiran dan kehidupan bersama dengan Allah.
Karena itu Lukas pasal 24 ayat 45 saudara menyebut bahwa ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Peristiwa kenaikan Tuhan ke sorga harus diawali dengan kesediaan diri kita membuka pikiran kita. Seringkali kita membuka pikiran kita untuk diri kita, namun kita menutup pikiran kita untuk Allah. Pikiran kita sulit terbuka, sulit mendapat pencerahan, sulit untuk mengerti kitab suci. Karena kita seringkali meminta agar Tuhanlah yang mengerti diri kita daripada kita mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Dan ternyata saudara-saudara mereka mengerti sesungguhnya bahwa kehidupan Yesus adalah untuk semua. Untuk memberikan kesempatan untuk mengajak setiap orang mengalami pertobatan dan beroleh pengampunan dosa. Dan inilah yang harus dialami setiap orang percaya di hari kenaikan Tuhan ke sorga. Bahwa dengan kenaikan Tuhan ke sorga, berarti diri kita, pikiran kita, hidup kita sudah terbuka jelas. Apa yang dikehendaki Tuhan, apa rancangan Tuhan bagi kita. Bahwa Tuhan menghendaki kita untuk sungguh-sungguh menjalani kehidupan yang baru. Setelah pertobatan, setelah dosa diampuni. Dan disitulah saudara-saudara, kita menjalani kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Kehidupan yang baru itulah saudara-saudara adalah kehidupan yang mandiri. Bahwa kehidupan yang sungguh-sungguh kehidupan yang sungguh-sungguh terbaik untuk Tuhan. Mengapa kehidupan yang terbaik? Sebab Yesus mempercayakan kepada gereja, kepada saudara untuk tetap meneruskan, memberlakukan yang dijalani oleh Tuhan sendiri. Merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saudara-saudara, berarti merayakan kesediaan diri kita yang mengerti kitab suci, memberlakukan dan mempersaksikan di dalam kehidupan kita. Sebab kenaikan Tuhan ke sorga itu adalah tanda bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas, namun Yesus juga mempercayakan tugas itu dilakukan oleh kita. Dan ketika Tuhan mempercayakan tugas itu, saudara, Tuhan tidak sekedar melimpahkan tugas, Tuhan menyertai. Karena itu saat dia sedang berpisah, Tuhan memberkati mereka. Ada berkat Tuhan yang beserta dengan saudara dan saya. Berkat itulah yang seharusnya memberikan kepada kita sebuah kekuatan, sebuah kesanggupan di dalam menjalani keseharian kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Masih di tempat kita masing-masing. Di rumah, di tempat pekerjaan, mungkin juga dalam kendaraan, di tempat kita masing-masing. Kita belum merayakan kebaktian Tuhan, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus di dalam gedung gereja bersama-sama selaku jemaat Tuhan. Namun itu bukan berarti Tuhan tidak hadir. Berkat dan anugerah Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita. Berkat dan anugerah Tuhan menyertai kita. Dan saat kita merayakan kebaktian kenaikan Tuhan ke sorga, kita hendak merayakan iman kita. Tuhan tetap beserta dengan kami. Tuhan tetap beserta dengan kita. Kalau Tuhan tetap beserta dengan kita, maka kita semua diajak dan diingatkan untuk tetap melakukan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Jangan sampai saudara-saudara yang kita lakukan adalah bukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jangan sampai kita melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab dengan memberlakukan yang dikehendaki oleh Tuhan itulah yang membuat diri kita bisa jumpa dengan Tuhan. Kenapa bisa jumpa dengan Tuhan? Karena Tuhan yang naik ke surga akan datang kembali dan membawa kita
Dan siapa yang bisa dibawa oleh Tuhan? Mereka yang bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Hanya orang-orang yang menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan baik itulah saudara-saudara yang bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Dan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan? Yang dilakukan oleh Tuhan adalah selalu Dia memberikan kehidupan, berbagi kehidupan. Sekarang di dalam keterbatasan hidup kita, saudara-saudara, di tengah masa pandemi COVID-19, apakah kehidupan saudara itu masih berarti? Apakah kita masih berjuang untuk menjadikan kehidupan kita itu bermakna bagi orang lain? Kita juga menyadari kalau ternyata diri kita juga masih berjuang untuk tetap bisa hidup. Atau kita berjuang ketika ternyata masih sulit untuk menjalani kehidupan. Karena pada masa pandemi COVID-19, saudara-saudara, yang berhadapan dengan bayang-bayang kematian, yang menjalani kehidupan dalam kesakitan, bukan hanya mereka yang mengalami derita sakit COVID-19. Saudara-saudara kita juga mengalami derita. Saudara-saudara kita juga mengalami kematian. Saudara-saudara kita juga di tempat pekerjaan sebagian juga mengalami. Ketika perusahaannya terjadi pengurangan tenaga kerja. Dan apa yang bisa kita lakukan, saudara-saudara? Gereja Tuhan dipanggil untuk hadir bersama-sama dengan mereka. Sama seperti Yesus yang hadir membawa kehidupan melalui kematian dan kebangkitan, demikian juga kita semua, saudara-saudara. Dan kita menyadari saat kita merayakan kenaikan Tuhan ke sorga, bukan hanya sebuah kesempatan bagi kita untuk berkarya, untuk berbagi kehidupan, namun untuk mempersiapkan pertanggungjawaban hidup kita. Apa yang saudara lakukan di dalam keluarga, apa yang saudara lakukan di dalam gereja, apa yang saudara lakukan di tengah masyarakat, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang empunya sorga dan dunia. Untuk itulah setiap orang yang merayakan kenaikan Tuhan ke sorga, saudara-saudara, dipanggil dan diajak untuk bisa memanfaatkan hidup ini sebagai sebuah kesempatan. Jangan pernah nanti pada akhirnya kita menyesal, kita terkejut karena ternyata kita menyia-nyiakan kesempatan, atau bahkan kita tidak bisa bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan kita menjadikan saudara-saudara pada masa pandemi COVID-19 ini justru kesempatan bagi kita untuk tetap berjuang, memperjuangkan kehidupan bagi sesama kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu dipersilakan untuk berdiri. Umat Tuhan, di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di sorga, bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap orang percaya mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita besar di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
Silakan duduk kembali. Mari saudara kita berdoa, menaikkan syafaat kita. Bapa yang Maha Pemurah dan penuh anugerah, kami sungguh bersyukur karena Yesus Kristus anakmu telah kembali ke sorga, duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Itu berarti bahwa Kristus menempati tempat terhormat dan dihormati oleh Bapa dan dunia ini. Karena Kristus telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelamatkan dan menjamin keabadian hidup bagi kami semua. Karena itu kami mau berdoa bagi umat-Mu di tengah dunia ini yang masih berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, tolong kami semua. Belas kasihan dan cinta kasih-Mu berlaku atas kami semua. Agar segera ditemukan vaksin anti COVID-19, agar ditemukan pengobatan yang tepat untuk mengatasi dan menyembuhkan seluruh pasien COVID-19. Dan Tuhan memberkati dokter, perawat, dan tenaga medis yang bekerja di rumah sakit, yang berjuang untuk merawat pasien COVID-19. Lindungi kehidupan mereka, keluarga mereka, agar anugerah dan kuasa-Mu menjadi nyata bagi setiap orang yang menderita COVID-19. Kami mau berdoa juga untuk para sahabat kami yang tengah terbaring sakit, yang menanti berharap berseru untuk beroleh kesembuhan. Di antaranya bagi jemaat-Mu GKI Serang, kami hendak menyebut nama-nama mereka, agar Tuhan menolong, agar Tuhan menyembuhkan. Bagi sahabat-sahabat kami yang mengalami derita sakit, kami mau berdoa secara khusus bagi Bapak Tony Damanik yang masih dalam perawatan di ICU Siloam Lipo Village. Kami mau berdoa juga bagi Bapak Yohanes Patula, masih menjalani proses medis dan perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo Jakarta. Kami mau berdoa bagi saudara kami Michael Hayanto yang masih terus-menerus menjalani proses perawatan dan pengobatan serta kemoterapi. Kami juga mau berdoa dan mengingat bagi para sahabat kami yang lain yang kami ingat, kami sebut dalam doa-doa kami. Tuhan, tolong kami semua, agar Tuhan juga menyembuhkan mereka, baik di rumah mereka, baik dalam proses pengobatan yang dijalani, agar Tuhan menolong dan memberkati mereka. Tuhan juga memberkati kehidupan umat-Mu bersama dengan keluarga dan gereja di dalam setiap karya. Ketika kami mengingat saudara-saudara kami, sesama kami yang membutuhkan makan dan minum. Ketika kami mengingat dan menyadari ada saudara kami yang tidak bisa melanjutkan pekerjaannya karena situasi dan kondisi sekarang ini. Tuhan, anugerahkan hikmat. Tolong kami untuk meneruskan berkat-Mu bagi mereka. Kami juga mau berdoa bagi para sahabat kami yang menjalani ibadah puasa dan menyongsong Idul Fitri. Kami mohon kehidupan, kenyamanan, dan keamanan tetap berlangsung pada masa-masa mereka menjalani ibadah. Kami juga mau berdoa bagi kesiapan diri kami untuk menyambut dan merayakan Pentakosta 10 hari setelah perayaan kenaikan Tuhan ke sorga. Agar kami sungguh-sungguh dibarui oleh kuasa Roh-Mu untuk selalu mengikuti tuntunan Roh-Mu, percaya sepenuhnya kepada Kristus sampai akhir hidup kami, dan berbuah lebat menyatakan anugerah dan karya Kristus di dalam keseharian kami. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga saat ini, kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur.
Walaupun kita masih berada di dalam krisis, mari kita tetap setia memberikan persembahan kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan juga setia kepada kita sampai hari ini. Mari kita berikan persembahan kita dengan tulus dan ikhlas. Karena dalam Mazmur pasal 30 ayat 5 dan 6 dinyatakan, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dan umat juga dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA ke rekening atas nama GKI Serang dan juga KRIS GKI Serang. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Dipersilahkan berdiri. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, di tengah-tengah krisis kami saat ini dan juga di tengah-tengah pembatasan sosial kami saat ini, kami tetap mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tetap merasakan kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini juga ya Tuhan, kami telah mempersembahkan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan ini ya Tuhan yang kami lakukan melalui kantong-kantong persembahan, melalui transfer, semuanya itu ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Berkati setiap persembahan kami ya Tuhan, sehingga persembahan ini boleh kami pakai untuk pelayanan-Mu di jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, penginjil Lukas melalui kisah para rasul pasal 1 ayat 11 bersaksi demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik ke sorga, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Karena itu pergilah dalam damai sejahtera, jadilah saksi Tuhan dan layanilah Tuhan Allah kita. Syukur kepada Allah. Dalam dunia yang gelap karena dosa, banyak jiwa terancam kuasa maut. Siapa yang mau menyampaikan berita keselamatan dari anaknya? Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masyurkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu besertamu. Hari Tuhan tak akan lama lagi, kalau semua lidah berseru, Haleluya, Kau Allah Maha Tinggi, mari agungkan Dia Rajamu. Kuasa telah diberi padamu, kuasa telah diberi padaku. Masukkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu besertamu. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Maka Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati hidupmu. Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi,
melimpahkan rahmat-Nya bagimu, dan Roh Kudus mengaruniakan hikmat dalam hidupmu dan gerejanya. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya.